Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama-tama saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin atas semua kesalahan yang pernah ada dan pernah terjadi, yang mungkin telah terpendam lama buat semuanya, sehingga saya harus meminta maaf kembali supaya tidak menjadi kenangan yang pahit buat semuanya. Nah, karena ini kelas gabungan, lumayan banyak, tolong perhatikan dan tolong saling bertanya. Ya, ini kelas gabungan A dan B. Lumayan ini soalnya, ya. Nah, di pertemuan ini kan harusnya kita udah nyampe ke pertemuan 10 harusnya kan ya. Harusnya. Nah, karena kemarin itu mepet banget dengan yang namanya Idul Fitri dan teman-teman semua itu pengennya liburan, ya sudahlah. Oke. Sik, iki pegel rek. Admin terus ya. Sik, bentar. Tak bukanya aja. Oke. Untuk presensi kemarin udah presensi yang di kemarin ya, yang kelas A. Sudah, Pak. Sudah ya, ya wis. Nanti kalau belum tak cek lagi aja. Soalnya ini nanti tak screenshot kok. Tolong namanya diganti, yang kelas A namanya diganti ya, depannya ditambahi A atau B. Ya, sekarang nama rename. Di rename namanya kalau yang kelas A kan tambahin A depannya, A underscore nama atau B underscore nama. Oke. Semuanya tolong diganti begitu, nanti ketika saya screenshot biar enak. Oke, yang baru masuk tolong yang kelas A dikasih identitas A underscore nama, yang kelas B dikasih B underscore nama. Oke. Gimana ngerubahnya, Pak? Nah, ngerubahnya gimana? Coba tanya Jainal. Kok bisa nggak tahu sih? Nal, dibantuin itu Nal. Gimana caranya Nal? Katrok. Duh, ngocok ngono ta Nal. Iku lo klik partisipan, terus klik namamu, terus rename. Nanda belum. Terus apa lagi tuh? Nanda Rizky belum. Nanda udah bangun itu Nanda. Oh, kayaknya habis subuhan nggak tidur itu kayaknya. Iya, Pak. Oh ya kan, ketahuan. Makanya kalau dipanggil nggak ada berarti ketiduran. Udah, oke. Toshiba Elsa ini siapa? Tolong diganti namanya. Oke. 46. Mutiara, namanya diganti Mbak. Ditambahin identitas kelasnya. Ya, Pak. Oke. Reza, Zainal, oke. Saya cek dulu ya, satu-satu ya. Riko Ainun. Oke, sip. Nah, di pertemuan 9 kita lebih dalam lagi membahas tentang regresi ya. Kalau kemarin kan kita udah bahas tentang regresi linier sederhana, regresi linier berganda. Sekarang regresi dengan variabel intervening. Nah, sebenarnya apa sih Pak intervening itu Pak? Nah, secara definisi variabel intervening adalah variabel yang terletak di antara variabel independen dan dependen. Nah, artinya apa? Variabel ini bisa dijelaskan secara singkat yaitu variabel pihak ketiga yang mempunyai peran sebagai perantara. Ya, kenapa dikatakan begitu? Karena dia terletaknya di tengah. Ada nanti pengaruh langsung dan ada pengaruh tidak langsung. Itu bedanya. Nah, proses kerangka konseptualnya seperti apa? Nah,
Ini kita perhatikan kerangka konseptual. Maka jangan sampai keliru. Kadang-kadang itu keliru menggambar kerangka konseptual antara variabel moderating dengan variabel intervening. Kalau variabel intervening itu memiliki karakter sebagai perantara. Tapi kalau moderating memiliki karakter sebagai penguat atau pelemah. Bisa dipahami sampai sini dulu ya. Nah, sehingga gambarnya itu berbeda. Nah, kalau yang di atas ini, nah ini sampai ini namanya intervening. Gambarnya begini. Ini karena mungkin proses variabel bebasnya cuma satu. Nanti kalau dua, dia letaknya tetap seperti ini. Dia di tengah, ada direct dan indirect. Ada pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Nah, kalau variabel moderating, yang nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya, yaitu gambarnya ini. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, jadi kalau kita nanti melakukan penelitian, Pak, bedanya di mana sih, Pak? Ketika kita menentukan sebuah variabel moderating atau variabel intervening. Nah, secara metodologi penelitian, ya, ini saya bahas sedikit aja di metodologi penelitian. Kalau variabel intervening, kita bisa menemukan di mana letak penelitian terdahulunya, atau empirical gap-nya, atau theoretical gap-nya. Yaitu dari mana? Dari beberapa penelitian yang sudah atau pernah terjadi. Oke, nah sehingga kalau kita mencari satu kesatuan utuh di intervening yang modelnya seperti kita, itu belum tentu ada. Bahkan 98% itu nggak ada. Oke, nah bagaimana Pak kita mencari supaya kita dapat penelitian terdahulu ketika kita membuat variabel intervening? Nah, caranya yaitu kita cari hubungan variabel X, ya ini ya, X1 ke Z dulu. Oke. Setelah itu kita cari X1-nya ke Y. Oke. Kemudian kita cari hubungan Z-nya ke Y. Nah, kemudian bagaimana ketiga ini ketika kita membahas yang namanya hubungan antar variabel yang dituliskan di rumusan masalah, kita membahasnya berdasarkan teoritis yang kita simpulkan. Karena apa? Kalau kita berbicara empirical, ya garis merah ini belum ada seperti penelitian kita, kecuali penelitian saudara ini pure replika. Nah, replika itu apa? Replika itu adalah penelitian yang sama persis atau mirip banget. Cuman beda, oke. Cuman berbeda di hubungan antar variabelnya. Cuman berbeda pada objeknya saja dan tahun penelitiannya. Oke. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Oke. Nah, ketika kita membahas yang namanya variabel intervening, maka jangan lupa ada 3 persamaan yang harus kita pahami, yang harus kita bahas. Kenapa begitu? Karena ini memiliki pengaruh yang berbeda-beda. Nah, yang kedua, kita harus punya yang namanya alat lagi atau proses penghitungan kembali yang terlepas dari analisis yang dilakukan oleh SPSS, yaitu dengan Sobel test. Ya. Nah, bagaimana persamaan ini? Nah, kalau kita lihat di persamaan yang pertama adalah persamaan hubungan dari regresi sederhana, yaitu X ketemu dengan Y-nya. Kalau persamaan kedua, ya kita lihat adalah M atau mod mediasi, atau kita bisa lambangkan ke Z, ya, sebagai variabel interveningnya. X ke Z-nya seperti apa? Itu persamaan kedua. Nah, persamaan ketiga adalah persamaan utuh, di mana kedua variabel baik intervening maupun moderat
moderating terus ya. Ataupun independent atau variabel intervening memiliki pengaruh atau berhubungan dengan variabel dependennya. Oke. Nah, kalau kita menuliskan hipotesis juga berbeda. Bagaimana X1 berpengaruh terhadap M-nya, M berpengaruh terhadap Y-nya, X berpengaruh terhadap Y, ya kan? M memediasi hubungan antara variabel X terhadap Y. Nah, ini masih satu variabel, yaitu satu variabel independen, satu variabel dependen, satu variabel intervening. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana proses kriteria tentang pengujian ini, yaitu apabila variabel intervening ya dinyatakan sebagai variabel mediasi sempurna, terjadi apabila variabel intervening pengaruhnya terhadap X dan Y menurun menjadi 0, atau pengaruh variabel X terhadap Y tadinya signifikan sebelum memasukkan variabel interveningnya menjadi tidak signifikan setelah dimasukkan variabel M-nya. Nah, tapi ini jarang banget untuk kita bisa mediasi sempurna. Kenapa? Yang terjadi biasanya adalah ketika dimasukkan variabel moderatingnya, interveningnya, ya sama-sama tidak terjadi mediasinya. Nah, ini biasanya terjadinya begitu. Jadi partial mediation, artinya hanya mediasi sebagian. Nah, ada juga yang sebelumnya ini memiliki pengaruh, ketika dimediasi juga tetap memiliki pengaruh. Nah, kalau yang di atas ya, perfect mediasi itu ketika sebelum terjadinya hubungan tidak langsung ini tadi melalui variabel Z-nya, itu hubungan X terhadap Y-nya itu tidak signifikan. Nah, ini mediasi penuh. Nah, tapi kenyataan selama saya menganalisis itu belum pernah terjadi seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kita proses menghitung secara SPSS-nya? Nah, ini tolong diperhatikan karena tugasnya ini semakin berat, ya, semakin berat. Nah, ini contohnya adalah dari pemasaran. Oke, contoh pemasaran. Nah, bagaimana dengan akuntansi? Nah, kalau akuntansi kita bisa melihat, satu, kita pakai data primer. Yang kedua, kita bisa pakai data sekunder dari laporan keuangan yang sudah diolah. Oke. Kalau pakai data primer jelas kita nanti pakai skala Likert 5, 4, 3, 2, 1. Tapi kalau rasio ya, hitungan-hitungan itu kita tinggal masukkan aja proses akhir perhitungannya seperti apa. Oke. Ini teknis banget. Nah, ini sudah teknis banget bagaimana kita menghitungnya. Jadi kalau kita melihat data output ya dari hasil pengolahan di persamaan yang pertama, yaitu X tidak berpengaruh terhadap Z. Di mana kita melihatnya? Kita melihatnya di hasil ini. Nah, oke. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, boleh tidak kalau kita cenderung pada T-nya saja atau pada sig-nya saja? Nah, boleh. Kenapa? Karena dua hal ini yang saya kotakin ini itu memiliki makna yang sama, yaitu makna sama-sama memberikan arti pengaruh hubungan. Nah, kalau beta ini adalah arah hubungan, wes, ya. Kalau beta ini unstandardized coefficient ini adalah arah hubungan, kalau di sini adalah pengaruh hubungan. Oke. Nah, ini adalah persamaan pertama.
Ini adalah persamaan yang keduanya, sama prosesnya. Oke, dan ini kita sudah melihat bagaimana persamaan yang ketiga. Nah, setelah kita melakukan proses pengolahan dari SPSS tadi, maka hal yang terakhir untuk kita mengetahui jalur interveningnya bagaimana? Kita menghitung secara manual di Sobel Test. Nah, pertanyaannya begini, Pak, Sobel Test ini apakah ada yang online? Ada. Tapi besar kemungkinan hasilnya nanti tidak sama dengan hitungan manual. Jadi sehingga upayakan saudara menghitung secara manual. Oke. Nah, ini proses menghitungnya. Nanti saudara bisa mencoba. Oke. Ini proses menghitung Sobel Testnya. Nah, mulai dari tahapan uji variabel intervening ini sampai ke bawah itu adalah proses kita mengolah data. Oke. Sampai di sini karena ini teknis banget. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Oke, sebentar. Kemarin itu di Sipodo sudah saya siapkan anunya, tugasnya belum ya? Sudah kayaknya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Nah, jadi ini, coba sekarang saudara mulai running data. Mulai running data. Sekarang Kita ya, sampai Pak? jam berapa? Kita sampai setengah 10 ya? Ya, Pak. Ya, coba kita mulai running data ya. Nanti jam 8 kita join kembali. Saya pengen tahu tentang progresnya saudara ya. Nanti saling share screen. Oke, kok online kok ini kemarin ada yang desas-desus di telinga ini ya. Pak, anak-anak sudah mulai ketakutan karena tugasnya ngeri dan harus presentasi langsung. Ya, silakan tanya cutting-cuttingnya bagaimana saya mengajar dan bagaimana hasilnya ketika nanti sudah masuk pada tahapan skripsi. Terutama yang pakai kuantitatif, yang pakai statistik. Ini dibutuhkan banget ya. Artinya lebih baik kita susah sekarang daripada harus mengeluarkan uang di akhir yang cukup besar dan kalian mumet golek duitnya. Ya. Oke? Coba di running dulu. Jam 8 kita join kembali. Saya akan random untuk siapa yang presentasi hasilnya. Ini nggak saya matikan. Kalau tetap mau join silakan. Ini nggak saya matikan. Oke? Saya kasih waktu jam ini 7.40 ya. 7.40 8.15 deh ya. 8.15 saya pengen tahu yang memang mau share screen langsung silakan atau saya random. Oke. Ini tidak ada alasan Pak saya laptopnya begini begitu dan lain sebagainya. Oke. Silakan dicoba. Kalaupun ada pertanyaan saya tetap standby di sini. Oke, terima kasih. Makasih, Pak. Oke. Ya, makasih, Pak. Tak bisa mungkin ingin bertemu masih ada. Ya, oh. Itu apa? Ayam tapi ndok. Ndok Tuh, tahu.
Mana, Nal? Oke. Jangan ke sini dulu. Lihat data aslinya dulu. Data view-nya lihat coba. Data view-nya kok. Data asli, ya Pak. Data view. Lihat data view-nya dulu. Ada 41 tonal. Hah? Loh, iki sing ndi yo? Kok gini? Saya coba Excelmu. Ini tutup dulu, Excelnya coba. Share screen Excelnya. Kok cuma dikit? Kan ada 41 item. Yang ini Pak ya, yang Word ya Pak. Excel toh? Oh iya, Word atau Excel ya? Terus ke bawah. Nah, itu kan ada banyak toh X-nya. Nah. Loh, X-nya oke. Gini. Saya matikan dulu, nah. Tak kirim yang Excel aja, nah. Tak kirim di grup ya, yang Excel ya. Oh, jadi semuanya itu Iya, dimasukkan semua. Sebentar. Tak kirim yang Excel aja biar gampang. Yang 44 item itu bukan sih Pak? Iya benar, 44 item. Yang item aku. Itu namanya item, bukan item. Yang item cuma saya. Nah, tak kirim ke grup aja. Ini WhatsApp kenapa ada end to end-nya? Iya Pak, sama. Oh, udah bisa sih Pak. Iya, kenapa ya? Akuntansi regular pagi, saya kirim di sini ya. Coba. Ini yang pagi, oke. Terus yang satunya adalah yang saya baru gabung, iki ya. Ekonomi 6A ini ya. 6A ini yang punya manajemen A ya? Akuntansi A ya, benar ya? Iya. Oke, habis ini tak gantinya ya. Apa namanya ya, biar sama semua. Oke, coba lihat itu di situ. Ngopinya dari sana aja. Coba Nal. Sambil saya screen Nal. Sambil saya screen ya, di copy dari sana. Dalam? Pak, kelas VO sudah. Ya Pak, bentar Pak. Tugas pertemuan 9. Ini nanti pertemuan berikutnya sudah mulai kayak begini terus loh ya. Jadi siap-siap saya random, tidak ada alasan, Pak saya pakai ponsel dan lain sebagainya. No, lagi ini anak akuntansi. Terus untuk UAS di pertemuan 12, sekarang pertemuan 9 ya. Pertemuan 12 saya minta progresnya ya. Progresnya udah sampai mana, kita diskusikan. Jangan sampai waktu UAS nanti kedadapan bingung. Analisisnya pakai apa Pak? Ini judulnya ya apa Pak? Nah jangan. Di pertemuan 12 saya minta progresnya. Oke?
Sudah, Pak. Wis mana? Wis saiki data ini mulai dari X1 sampai terus. Nah, mulai ini nomor 1 nih. Nah, itu di copy. Copy sampai terakhir. Nah. Wis sampai ngisor. Terus copy, pindahkan ke data view-nya SPSS. Aku itu mata pelajaran. Nah, sudah, Pak. Oke, sekarang wes terus pindah. Sekarang pindah ke variable view dulu. Oke, sekarang gini Nal. Balik ke Excel-nya dulu, balik ke Excel. Ya, balik ke Excel. Nah, item ini di copy dulu, item ini di copy. Item ini loh. Tulisan item sampai ke 44. Wes, copy dulu, copy. Ctrl C. Wes, pindah ke sheet yang sini Mal. Agak geser lagi Nal. Geser. Terus, nah sheet kosong, nah, klik kanan. Klik kanan, nah. Pasta spesial, loh, jangan ngono keliru, salah. Pasta spesial dulu, salah. Klik kanan. Bener tadi Nal, jangan diblok itu Nal. Nah, oke, bener. Pasta spesial. Oke, klik itu, benar. Klik kan, udah. Terus, lo kok nggak ada Nal? Bukan salah nak. Ini jangan diblok ini, jangan diblok. Yang sebelah kanan ini jangan diblok. Satu aja, nah klik kanan. Oke, terus klik. Kok ngono tuh nih? Ini loh, pasta spesial bawahnya ini loh. Oh, ini. Bawah. Coba klik. Loh kok gini ya keluarnya? Ini loh, transpose. Oke. Nah, ini baru di copy pindah ke SPSS tadi. Wes pindah ke penamaannya tadi. Ke name ya, Pak? Ya, ke name-nya. Cepat ya. Loh, cepet. Nah, makanya saya ngasih tugas itu mesti gak mungkin lama. Nah, labelnya ini. Nah, ini baru nanti disesuaikan. X1.1 di sini coba lihat di Excel-nya tadi. Labelnya disesuaikan. Kalau item 1. Nah, item 1 apa? Item 1. X1.1 gitu, Pak. Nah, wes, oke. Coba dulu biar nggak salah. Caranya kayak tadi Nal, ditranspose tadi, biar nggak lama-lama. Oh iya. Ayo coba. Yang lain ini sudah sampai sini belum? Yang lain? Sudah Pak. Ayo coba sih Mbak Hana. Belum Pak, saya belum ada laptop. Kon, iki Nanda, itu suaranya Nanda. Ini loh Pak, saya tuh ada komputer ya Pak. Tapi ya terus. Tapi yang dulu itu loh Pak, yang SPSS-nya belum install, yang pernah saya chat Bapak.
Posisi channel. Ini channel dah. Iya, Pak. Berhenti dulu. Si. Kembali ke SPSS-nya. Salah, Nal. Kembali ke SPSS-nya dulu. Oke, si. Nah, lagi Mbak. Nah, cara nyatuinnya bagaimana? Transform. Ini klik transform. Komputer variabel. Oke, nah di sini tulis X1.1. Oke, pindah ke numeric experience. Kurung buka dulu. Oke, item 1 dimasukkan. Pindah ditambah. Tambah nah. Item 2. Oke, kurung tutup. Oke. Nah, ini sudah jadi X1.1. Coba lihat ke bawah. Turunin ke bawah. Turun ke bawah. Ya. Kursormu itu lo turunin ke bawah datanya lo. Nah, ini kan X1.1 toh. Nah, terus measure-nya ganti semua. Semua. Ya, measure-nya ini ganti ordinal kecuali yang X1.1 ganti scale. X1.1 ganti scale. Oke, yang lainnya itu ganti ordinal semua. Kopi nah, di copy biar nggak lama. Di copy satu-satu kelamaan itu. Iya, Pak. Bentar, Pak. Nggak kayak main PUBG lama-lama nah. Oke, mantap. Nah, ngono lo. Iya, Pak. Wes, langsung lanjut lagi. Transform lagi. Transform. X1.2-nya berapa tadi? X1.2. Nah, apa itemnya apa aja? Item berapa sama item berapa? Oke. Novita, jangan coret-coret, nak. Transform lagi ya, Pak. Yoi. Titip salam lah ya. Ya, ketemu lagi. Wih. 5 tok itu. Nah, udah. Oke. Maaf Pak tadi. Iya, enggak apa-apa, Nov, enggak apa-apa. Wes, terus sekarang bentar. Ya, ini jadikan satu semua. X1, 2, 3, ini jadikan satu dulu, jadikan X1. Oh, iya, Pak. Nah, ribet kan pakai SPSS kalau datanya banyak begini kan ya? Iya, Pak. Nah, nanti Pak, ini harusnya kalau data-datanya kayak begini, jangan pakai SPSS, keribetan banget nih nanti Om. Ini harusnya pakai PLS nanti, biar nggak ribet kayak begini. Harus nambahin lah. Wes, oke. Nah, ini semuanya perhatikan. Ini adalah tahap awal untuk kita menjawab namanya uji validitas. Semuanya harus dibuat kayak begini nanti. Nah, kalau rasio pun juga sama. Nanti kalau kita pakai data MBS ya, data sekunder, harus kayak begini juga. Kalau indikatornya banyak. Nah, ini kan di dalam indikator ada item yang dijadikan sebagai pernyataan untuk sebuah kuesioner. Gitu loh. Wes ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau mau bikin kuesioner itu nggak asal-asalan. Lihatnya dari mana indikator yang dijabarkan. Nah, coba Nal, sekarang analyze. Oke, terus skill. Sorry. Atasnya correlate. Itulah reliable. Oke, bivariate, oke. Nah, tarik ke bawah Nal. X1, 2, 3 sampai X1 dimasukkan semua. Oke, langsung oke. Coba lihat hasilnya, outputnya mana? Oh, nggak keluar ya. Coba lihat outputnya Nal. Ya itu tadi, itu didorong. Nah, nih ya, saya jelaskan di sini. Sebentar. Perbesarin dikit dong. Bisa nggak diperbesar?
Gimana? Gak usah. Gak usah wes ya. Udah turunin. Naik. Udah mentok ya ini ya. Wes, cukup. Nah, yang harus kita baca itu di posisi ini. Ini yang harus kita baca di posisi ini ya. Ini yang kita baca. Oke. Yang dimasukkan dalam analisis nanti ya, itu adalah dua hal ini. Oke. Nih. Yo, iki lho, nak kurungi. Bentar. Ya. Konsentrasi membacanya itu di sini. Karena apa? Kita akan melihat bagaimana uji validitas setiap indikator terhadap variabelnya. Oke, variabelnya kan iki X1, ya toh? Indikatornya mana? X1.1, X1.2, X1.3. Oke. Nah, konsentrasi yang harus kita ketahui untuk kita masukkan ke interpretasi adalah dua hal ini. Nih. Oke. Ini dua hal ini. Satu. Jadi di setiap indikator ini diperhatikan dua ini. Oke, ya. Nih. Nah, ini ya. Oke, ini nanti yang dimasukkan ke interpretasi. Kalau yang ini, yang atas, yang person, itu R tabel. Kok enak ya tulisanku ya? Silakan ini, Pak. Kelek dah. Nah, sebentar. Gak apa-apa, Pak. R tabel. Nah, oke. Tuh ya. Terus kalau yang ini, yang di bawah ini, ya kan? Yang di bawah ini itu adalah tingkat validitas. Valid. Nah, dikatakan valid apabila nilainya itu kurang dari 0,05. Wes. Konsentrasinya ada di dua ini. Wes, cara ngitung R tabelnya nanti habis gini saya kirimin R tabelnya. Cara ngitungnya silakan search di Google. Nanti kalau bingung silakan tanya saya. Oke? Nah, semuanya dibuat kayak begini. Nah, kemudian kalau hasilnya sudah jadi, nanti setiap variabelnya diregresi sesuai dengan persamaan yang sudah saya jelaskan di PowerPoint tadi. Oke. Close share now. Di close. Ya, di close. Wes, lanjutkan sendiri. Nyampe sini ada pertanyaan? Sampai sini tidak ada, belum, Pak? Loh, ya Pak, China lah. tadi yang kata Bapak. Ya, siapa Mbak Reza ini? Kan yang kata Bapak kalau ngolah ngolah banyak data kan kesulitan pakai SPSS. Terus kalau Bapak pakai PLS itu berarti install aplikasi lagi, Pak. Ya, itu nanti di pertemuan berikutnya itu akan kita bahas banyak di PLS. Kenapa harus pakai PLS? Tugas yang ini. Enggak dong, enggak. Tugas ini pakai SPSS. Enggak. Kenapa harus pakai PLS? Kenapa harus pakai Fuse? Kenapa harus pakai Risrael dan lain sebagainya? Itu ada alasannya. Enggak selalu harus pakai SPSS sih, gitu ya. Oke, coba Aprilia Veronica. Ayo, kon deg-degan kok ini. Coba share screen. Kamu nyampe mana, Mbak? Nyampe rumah, Pak. Barusan datang. Pak, saya itu baru pindah di data view. Terus yo ndelok sik ndelok. Tadi Saya pas Bapak itu di Excel terus datanya kan tumpuk-tumpuk itu saya tuh ketinggalan. Oh, ketinggalan. Ya wis, sik. Coba tak random yang kelas A dulu ya. Tak random. Aprilia masih proses bingung. Eka Nur Octavia. Iya Pak, ini saya masih baru nyampe Excel, baru minta data juga. Gini. Kelas A yang siap share screen siapa? Ayo kayak Jalal tadi. Nggak mungkin saya marahin kok. Ayo Cut. Aisyah. Iya Pak. Aisyah, coba Aisyah. Ya, itu Pak.
Pasti Ayo. sama teman-teman. Share screen. Ayo cepat, wis kano tiga-tiganya alasannya sama. Share screen coba. Bisa on cam semua? Tolong on cam semua. Aduh. Aduh. Bentar, Pak. Ayo coba. Share screen nggak apa-apa, wis. Ayo. Itu saya masih nyambungkan laptop. Soalnya Ya, saya nyambungkan. Kiki, Rizky. Sudah di depan laptop, Nas? Iki main dua katanya nih, Rizky ini. Satunya ponsel, satunya laptop ini kayaknya. Iya, Ki ya? Iya, Pak. Oke, coba lagi yang pakai laptop. Rudiana. aduh. Hah? Halo? Laptopnya nggak bisa nyambung ke Zoom, Pak. Loh, kok aneh? Untuk semuanya, mungkin kali ini saya masih berikan tolerir untuk tidak atau belum bisa share screen. Tapi pertemuan berikutnya nggak ada alasan untuk nggak share screen loh ya. Oke, saya random lagi kelas A. Ini soalnya setiap Kamis nanti akan gabung seperti ini, 2 kelas jadi 1. Winda Aulia. Jadi dari pembahasannya Mas Jainal tadi ada yang tidak dipahami atau kurang memahami atau bagaimana? Bingungnya di mana? Itu, Pak, yang item tuh, Pak, yang dipindah tuh. Lah yo Rudi, coba share screenan kamu nanti lah paham. Kenapa sih harus takut sih? Coba share screen, ayo yang A. Ini siapa? Elsa. Oke, coba. Gak apa-apa. Nah, terus. Oke, ini udah bagus. Wes, coba lihat Oke, sekarang ini ganti dulu. Measurement-nya ganti dulu. Saya tak cok susu ta. Measurement-nya diganti dulu ini. Measure-nya nih loh, Nak. Gantiin dulu. Ini loh. Nah, itu ganti dulu. Dari atas dong, masuk dari 24. Nah, itu ganti dulu. Ganti ordinal. Pelan-pelan. Nah. Mana? Belum dong. Ordinal dulu, ordinal. Oke, terus di copy. Gini, kurusanmu pindahin ke bawah dulu. Alah. Ki opo to? Ojo ndredeg ta, Elsa. Di sini Elsa iki. Oh, ini kah? Oke. Dipindah dulu. Iya, kon. Metu mana iki opo? Pelan-pelan, Bang, ojo ndredeg. Ngapain harus ndredeg? Coba selain Elsa ndredeg, Elsa ndredeg. Nah, pertanyaannya adalah bisa menentukan judul itu dari mana? Nah, itu dicari dulu. Nah, dari mana carinya? Dari jurnal acuan. Nah, dari jurnal acuan itu nanti bisa jadi latar belakang dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua, kita cari datanya sebagai fenomenanya itu apa? Kok bisa tiba-tiba muncul data kayak begitu? Mana? Ini siapa ini sing share? Siapa iki? Saya iki siapa? Aisyah, oke. Oke, ini measure-nya diganti dulu, Sa. Measure. Yo, ini ganti dulu. Ordinal. Yups, copy. Turun ke bawah. Kursamu turun ke bawah. Enggak, pindah ke bawah. Loh, benar tadi, Nak. Ordinal, oke. Terus pindah ke bawah. Ini jadi benar ke bawah. Bukan.
Udah. Nah, klik ke bawah terus ini klik kanan. Yang original klik kanan. Tuh, salah. Ini. Klik kanan. Nah, benar, copy. Terus di blok ke bawah. Ininya. Iya, di blok. Iya, di blok semua ke bawah. Nah, oke. Oke, cukup. Paste. Udah lah. Bentar, Pak. Ya, pelan-pelan nih. Ya, umur itu mahasiswa ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua, name-nya diganti item. Name-nya diganti item. Ya, itemnya kita copy paste kayak tadi di Excel tadi. Gini. Nah, copy dulu. Ini loh, Pak. Saya Iya. Mulai dari item 1 dulu. Copy dari item 1. Terus. Terus. copy. Pindah ke sana, ke sheet yang kosong. Klik kanan. Bentar. Ya, pelan-pelan. Itu paste spesial yang ada panahnya. Terus Klik yang ada panahnya ini loh, Mbak. Panah pojok ini loh, Mbak. panah pojok. Mana, Pak? Oh, ya klik kan dulu paste spesial. Nah, bawa sendiri. Paste spesial. Klik. Nah, transpose. Ini bawa sendiri loh. Di atasnya oke itu loh. Ini. Ya, oke. Oke. Wes, itu di copy. Pindah ke tadi. Oke, di situ letakkan di situ. Awas. Pelan-pelan aja, nggak usah tergesa-gesa. Iya. Pelan-pelan. Nah. Ini kayak guru sarapan nih, susu. Sudah makan lontong tadi. Oh, makan lontong. Bentar ya, Pak. Oke. Aku dari sini ya, Pak ya? Bisa kan? Hah? Ya, gak apa-apa. Nah, cuma satu tok kan? Nah. Makan, Pak. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Apa? Balik mana apa? Ini Pak pelan-pelan nih, Pak. Iya. Ya Allah. Astaga. Nah, ngono loh. Loh kayak Pak. Oh, illegal karakter ya. Coba lihat di atas. Coba lihat di atas. Loh, kok illegal karakter ya? Kok aneh? 2017, Pak. Enggak, bisa, harusnya bisa. Saya coba kembali ke sini. Kemana? Ke Excel-nya. Coba sini. Kok ilegal karakter ini udah di-copy lagi. Dari sini. Ini loh Mbak, yang di sini aja, yang di AT ini. Ya itu, Gak usah langsung copy aja, ngapain di transpose? Gak usah. Oke, copy aja langsung, udah langsung copy, paste. Gak usah digitukan lagi. Nah, coba. Apa gitu saat Oke. langsung sah. Pak, nggak bisa, Pak. Lagi gak usah diklik, langsung di paste aja. Pak, bisa Pak langsung. Harusnya bisa itu. Tuh. Saya terus naik ke atas. Itu Pak sama Aisyah kan diklik lagi tuh Pak, jadi gak bisa. Tadi langsung di
Ya. Ini ta, gini. Coba paskan. Ya ke Excel-nya. Oh, Copy lagi ke Excel-nya. Wis sa intine ngono sa, wis gak usah bingung sa. piye Pak, piye? Wis gini. Sa. Gini. Coba lagi ke itu SPSS-nya coba. Wis ini name-nya gantiin 1 2 3 4 5 sampai 44. Wis gini aja, tetepin itu aja enggak apa-apa wis. Tetepin gini aja wis. Pak error Pak, space ku. Wis, enggak apa-apa udah. Gini kan aja. Sudah, sekarang langsung ke transform. Pak Udah. error Pak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa sudah. Transform komputer variabel. Oke, X1 tulis di sini dulu. X1.1. Oke, kurung buka, pindah ke numeric experience. Jangan di situ, Nak. Pindah ke numeric experience itu. Nah, situ. Oke, kurung buka ini, klik. Kurung buka, kurung tutup ini, diklik. Nah, itu masukkan. Ditambahnya Tambah. kasih ini ta Pak. Boleh pakai ini, boleh pakai tambah dewe, nggak apa-apa. Terus Ya, yang kedua. ini. Ya, yang kedua ini dimasukkanlah juga. Kurung tutup. Terus Pak. Wis. Oke. Dah. Oke. Nah, coba cek di bawah. Nah, ini kalau outputnya ya. Coba cek di bawah. Balik lagi ke data view. Cek ke bawah. Nah, ini ganti scale udah benar, sip. Terus lanjutin lagi kayak tadi. Kuliah. Maaf Pak, tetangga saya itu Pak ngerecet. Oh ya sudah, enggak apa-apa. Tetangga emang gitu kok. Iya Pak. Transfer ya Pak. Ya. Komputer variabel. Nah, Terus diganti X-nya 2. apa aja Pak? Itu X1.2. X1.2. Nah, wis itu ganti, numeriknya diganti dulu. Berapa? 3 sama 4 kan? Ya. Terus 3 sama 4. tambah 4. Wis, tutup dulu, ben nggak melayu. Udah ya? Ya Pak? Oke. Ya oke. Oke. Langsung lanjutin lagi, langsung aja. Langsung ya? Iya Pak. Yo, langsung. Komputer Yang kelima variabel. sekarang. Yang ketiga. X3 ya? Ya, disesuaikan dengan apa namanya data yang di Excel-nya dong. Di berapa? Ya, 5. Berapa Pak? 5. 5. Nah, masukkan. Kan 5 aja, cuma 1. Oke. Oh iya ya Pak ya. Gak usah buat tambah, ngapain tambahin sama siapa, dia sendirian kok. Udah jomblo kok. Jomblo Pak, ya Pak, kayak saya. Curhat. Oke. Nah, sekarang yang terakhir adalah menyatukan indikator. Tadi kan itemnya yang disatukan, sekarang indikatornya yang disatukan. Menyatukan indikator, bagaimana Pak? Ya bodoh kayak tadi, transform. Komputer variabel. Nah, sekarang X1 tok. 3-nya dihapus. Oke. Nah, sekarang numeric experience-nya dihapus dulu. Nah, tetap kurung bukanya dipakai. Ya. Oke, tarik ke bawah. Masukkan X1.1, X1.2, X1.3 tadi loh. Yang di bawah, Mbak. Oh, ini. Nah, itu masukkan semua. Tambah-tambah gitu. X1 nggak bisa langsung, 1 dulu. Oke, Pak. Tambah dulu dong. Iya, Sa. Tambah lagi. Ini. Kalau memang dibutuhkan perlu ketemu dengan saya, nanti janjian aja ya. Kapan ya? Ketemu di rumah ya. Oke. Nah, oke. Sekarang coba dianalize.
Analyze. Nah, ini ketahuan nih. Tugas-tugas yang sebelumnya pasti ada yang ngerjain ini. Saya kerjain sendiri, Pak. Iya, udah. Terus Farid. Ini sama Gampang, ngetes mahasiswa itu gampang. benak apa jenenge, Pak? Nah, itu Pak, Apa? karena gak bisa SPS-nya. Saya pakai 17. Ya wis, ayo coba Farid. Gampang, nanti tak tesin satu-satu. Gini kan ketahuan. Kemarin itu yang ngerjain siapa ketahuan. Ayo terus ke bawah. Ini Pak. Terus enggak ke bawah, nak, ke bawah sendiri. Nah, X1.1 sama sampai X1 dimasukkan semua. Itu langsung di save, nggak apa-apa, di blok semua bisa kok ini. Yo, Steven lah, klik terus Steven, gue bisa mlebu kabeh. Oke, terus kartu, Pak. Ya wis, gak apa, terus oke. Nah, ini hasilnya udah keluar kan? Mana hasilnya tadi? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Bim salah bim. Loh, wis maris metu. Itu loh, prosesor is ready itu loh. Nah, udah kan ini hasilnya ya. Nanti tinggal diinterpretasikan sendiri. Wes, semuanya kayak begitu. Terus sesuaikan dengan hubungan antar variabelnya. Oke? Ya. Tugas ini dikumpulkan minggu depan, ya. Hasilnya seperti apa, interpretasinya bagaimana. Oke? Ini nanti hasilnya ketemu di minggu depan. Oke. Tutup dulu. Saya pengen tahu yang lainnya. Wes, tutupin ini. Ya, benar Pak, sih. Benar. Ya. Zumi mau ndi, Pak? Embo, hilang. Tangan Kraono paling. Sih, Pak. Benar. Iki, Pak. Coba, benar. Stop screen. Oh iya, ini, Pak. Screen. Tangan Kraono paling. Wes, ayo. Tak random mana ini. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Yuk, sekarang X2-nya. Saya random lagi nih. Ina. Mbak Ina Wahyu. Ditakon di situ-situ biasa Pak. Ayo, coba share screen. Online lagi arahnya nomor kau. Ya sih apa. Ayo coba. Lagi kenceng hari sudah tatap muka. Ayo. Kalau nggak dibuat begini, dosennya jadi busuk terus sih mahasiswa. Pak Deddy hari ini di kampus, Pak. Iya, di kampus satunya. Saya lagi di kampus satunya. Oh iya, Pak. Rame ya. Iya, Pak. Ini ketemu kangen. Aku nang kampus itu kan temu kangen. Ayo, siapa tadi yang tak sebutkan tadi? Ina, Mbak Ina. Iya Pak, masih nyambungkan Pak. Oh, masih nyambungkan. Kenapa sih harus putus? Kok harus disambungin lagi? Sinyalnya ini Pak, susah. Sinyalnya susah? Laptop. Ya, sih. Coba random lagi ya. Winda Aulia. Loh, kok saya? Winda Aulia. Nggih, Pak. Sakit terus. Bentar Pak. Oke. Gini nih paling nanti jadinya dosennya masuk ke status WA masing-masing. Statistik membingungkan gitu ya. Dosennya kejum. Oke, sekarang lanjut X2 ini Mbak Ina. X2-nya ya apa Mbak Ina? Ayo, pelan-pelan. Gimana Pak? Loh, gimana? Sama kayak tadi Mbak Ina. Ayo coba lihat. Transform. X2-nya ya apa X2? X2-nya apa saja datanya? Saya nggak hafal. X2-nya ya apa? X2, X1.2, X2.1. Bentar. Data Excel-nya ini
Ditambah item itu. Bentar, saya juga mau buka nih. Nanti aja di belakang. Aku makannya di belakang aja. Nah, X2-nya itu kan ada 6 sama 7, 8 sama 9, terus 10. Oke, coba sekarang. X2.1 berapa? 6 sama 7. Oke. Oke. Terus, ini banyak yang pakai 16 ya, nggak berat soalnya ya. Sisanya yang 16, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. 7 sama 8 ya, Pak. Ya, oke. Terus, loh, tadi kan 6 sama 7 toh. Ayo, awas keliru loh. Coba lihat di outputnya, coba lihat. Awas keliru loh tadi. Coba lihat, turun ke bawah ini turun ke bawah. Ini turun ke bawah. Ya, gedein dulu, terus turunin ke bawah. Astagfirullahaladzim. Dihapus, Pak. Mana? Wah, salah. 6 sama 7 ini 7 sama 8. Ayo dihapus. 8 karo 9 yuk. 8 9 sebenarnya. Kembali ke datanya. Nah, ini dihapus semua dulu. 4 sama 950 dihapus dulu. Klik di nomor 49. Terus klik kanan. Benar, oke. 49 juga dihapus dulu. Wes, balik ulang. Pelan-pelan. Jadi kalau nanti salah masukkan data itu impact loh di hasilnya itu. 6 sama 7. Ayo dibersihkan dulu dong. Nah, terus 10. Pak. Ya, oke. Terus disatukan semua. Semua indikator disatukan semua dulu. Ini ada yang sudah selesai untuk proses kayak begininya? Saya masih belum, Pak, bingung. Bingung apa? Sudah, Pak. Loh, sudah selesai? Siapa tadi ngomong sudah? Pak Dedi mau tanya, boleh Pak? Boleh. Kan di sini yang X2 saya itu measure-nya sudah scale. Terus? Cuma waktu di compute variable itu ada yang ordinal Pak, masih Pak. Oh, nggak apa-apa. Gak ngefek Pak? Ya, nggak ngefek.
Nggak apa-apa kok. Itu cuman labeling aja kok. Wes, terus coba apa namanya? Dianalize coba. Itu analisnya ada validitas, ada reliable loh ya. Jangan lupa. Wes, oke. Ya wes, kayaknya semua udah apa namanya? Saya cek lagi. Namanya yang saya namamu ganti nih Nal. Tambahin huruf B Nal di depannya Nal. Oh iya Pak. Aprilia. Bapak. Di depan Mbak, di depan. A. Kamu apa B ya Mbak? A ya. Pak Dek, nanya. Dalam ya boleh. Apa lo Bapak? Tadi yang dianalisis yang X1 itu loh Pak. Itu mulai dari X1.1 sama X1 aja Pak ya? Ya semua data itu dianalisis. Sampai Z-nya, sampai Y-nya. Enggak, maksudnya yang pertama tadi loh, yang langkah pertama kan. Jadi yang langkahnya yang benar, langkahnya nanti kita satuin dulu semuanya. Ya kan, ditransform dulu semuanya. Kalau transform sudah selesai, ya toh, transform sudah selesai, baru nanti kita analisis pelan-pelan. Kita running pelan-pelan. Runningnya adalah validitas dulu. Setelah itu uji reliabilitas, ya toh. Setelah reliabilitas, baru kita masuk ke regresi sesuai dengan persamaannya. Itu X-nya ada berapa? Ada 4 kan? Analisis dulu nggak apa-apa Pak ya? Tuh nggak apa-apa. Ditransform dulu aja selesaikan. Oh iya Pak. Yo. Nah, terus setelah itu dianalisis validitas, reliabilitas sudah selesai semuanya, baru masuk ke regresi. Nah, regresinya X1 sampai 4 terhadap Y-nya. Ya toh? X1 sampai 4 terhadap Z-nya. X1 sampai 4 Z terakhir persamanya kan ada 3. Z terhadap Y-nya sendiri. Base itu nanti hasilnya. Yang dari hasilnya itu kita lihat betanya dimasukkan ke Sobel test. Sobel testnya nanti ngitungnya kayak begini nih. Sebentar, tak share screen. Nah, ini Sobel testnya kayak begini nih. Kelihatan ya? Nah, ini saya ngitung Sobel testnya antara X1. Nah, ini adalah hasil nanti beta sama standar errornya. Munculnya kayak begini pasti. Oke. Nah, terus hubungan antar variabelnya dengan Sobel test ini ngitung sendiri. Nih, ngitung sendiri begini nanti. Sehingga bagaimana hasil Z-nya. Oke, ini dihitung sendiri nanti di Excel. Kalau pakai apa namanya? Yang online itu ada sebenarnya, Sobel test itu ada di online. Cuman hasilnya nanti beda banget. Ya. Oke, kalau ada pertanyaan lain ini saya screenshot dulu ya. Coba yang belum ada wajahnya, coba keluarkan wajahnya. Tak screenshot dulu. Tuh Bapak. Oke. Halaman 1. Halaman 2. Bentar. Halaman 3. Sudah masuk. Oke. Nah, untuk kelas hari ini kita cukupkan sampai sekian. Kalau ada pertanyaan apapun yang berkaitan dengan tugas statistik, kalau memang dibutuhkan untuk ketemu, silakan bikin jadwal ketemuan ya. Kalau memang dibutuhkan. Kalau memang dibutuhkan untuk segera video call dan lain sebagainya, silakan. Oke. Saya ulangin sekali lagi untuk UAS ya,
saya pengen lihat progresnya di pertemuan 12. Progres jurnalnya di pertemuan 12. Jadi tolong sering-sering diskusi untuk jurnal karena ini ada kaitannya dengan UAS saudara. Saya masih membuka komunikasi sampai pada pertemuan 14. Selebihnya saya akan tutup komunikasi terkait dengan jurnal karena sudah masuk masa tenggang di UAS. Oke? Ada pertanyaan lain? Pak, izin bertanya. Boleh. Terkait jurnalnya ini, untuk temanya terserah ya, Pak? Temanya terserah. Kalau akuntansi tolong hindari rasio-rasio. Seperti begini. Pengaruh profitabilitas, pengaruh leverage, tolong dihindari yang kayak begitu. Supaya nanti apa? Supaya jurnal ini bisa diajukan untuk skripsi saudara. Contohnya kalau mau bikin penelitian, ya. Pengaruh tax avoidance terhadap financial distress, itu boleh dipakai. Pengaruh, grant accounting terhadap kinerja keuangan atau kinerja perusahaan itu boleh dipakai, ya. Tapi kalau unsur rasio banget, nah ini langsung saya coret. Oke, lebih baik kita komunikasi judul dulu daripada nanti berimbas di belakang, ya. Soalnya anak akuntansi ini jangan sampai judul penelitiannya sama dengan anak manajemen, urusannya rasio semua. Nah, terus yang kedua, kalau memang terkonsentrasi pada satu perusahaan, minimal ambil 10 tahun. Ya, supaya datanya bisa di-running. Oke. Maksudnya begini, Pak. 10 tahun, Pak. Sik tarungono sik tanal. Langsung 10 tahun lu. Ya, Pak. Ya, Pak. Maksudnya begini, kalau ngambil fokus satu perusahaan kan enak. Walaupun 10 tahun itu datanya dikit. Nah, kalau semuanya kita pakai manufaktur, ya kan? Food and beverage, ada berapa di sana? Ada 15 perusahaan. 3 tahun, 15 kali 3. Nah, kita ngitungin satu-satu. Tapi kalau konsentrasinya ke satu perusahaan, 10 tahun, itu jauh lebih bisa dijangkau. Nah, coba. Mana yang bisa diambil fenomenanya untuk nanti menjadi penelitian saudara. Oke? Berarti pakai data sekunder, Pak? Iya. Emang ada yang mau pakai data primer? Gak mau. Loh, saya ingin tanya kan, ada yang mau akuntansi pakai data primer, silakan turun ke lapangan, tapi saya tidak mewajibkan itu. Saya mewajibkan lebih baik pakai data sekunder saja. Jangan pakai data primer, kesulitan. Apalagi yang pajak itu, sebenarnya ada yang mau, Pak, saya mau penelitian tentang pajak. Pakai data sekunder, itu banyak penelitian tentang pajak. Ya, Pak, saya pengennya ke lapangan aja, Pak. Sakarepmu, memang memaksakan. Yang penting saya tidak menyarankan itu. Kondisinya masih belum stabil, ya, kayak perasaanmu. Jadi nggak usah main-main, oke? Ya udah, kalau ada pertanyaan lagi? Halo? Belum ya. Oke, kalau masih ada pertanyaan lagi, boleh kita sambung ke WhatsApp, ya. Mungkin saya ulangi lagi, kalau saya lama jawabnya, silakan telepon langsung, ya. Kalau saya lama jawabnya, silakan telepon langsung, nggak apa-apa. Ya, saya ulangi lagi, kalau saya lama jawab WA-nya, silakan telepon, nggak apa-apa. Oh iya, Oke? Pak. Wes, terima kasih. Apa, Pak? Di VC. Gimana? Di VC. Boleh, di VC boleh. Daripada kamu nggak ada yang nge-VC lo ya, lebih baik kan VC dosennya. Ya kan? Dosennya juga tua-tua banget kok, ya kan? Oke. Ya guys, kalau memang dibutuhkan untuk ketemuan atau video call dan lain sebagainya, silakan. Ya, saya tidak menanya, Pak. Oke, apa Nal? Ini yang diuji cuman itu tadi korelat itu aja ya, Pak ya? Tuh, kapan Nal iki yang ngono, wis dijelasno dari awal kok. Jarak kadakno. Semua Mas, itu lihat di PPT-nya itu kan ada banyak toh. Validitas, reliabilitas, regresi, terus sobel. Udah. Itu aja, terus diinterpretasikan, oke? Nyuwun PPT-nya, Pak. Loh, bukannya PPT-nya udah tak kirim ya? Di mana e-learning? Nggak ada, Pak. Alamak, masa nggak ono? Ya wis, ya wis, yo, si, sebentar. Duh, masa kurung nih aneh.
Nggak mungkin lah. Iya, cuma tugas saja ini, Pak. Iya lah. Oh, link itu ya, tak masukkan link. Link itu, link. Ada, Pak. Ada itu loh, kan channel lu masuk. Wah, Gitri gak main, Pak. Iya. Wes, oke, udah tak kirim di grupnya A sama B, dah. Makasih, Pak. Wes, kalau memang butuh ketemu, silakan ketemu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas pertemuan hari ini. Jaga kesehatan, jaga hati, dan jaga perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa makan, karena nggak ada yang ngingetin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yuk.